Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Materi ini disusun oleh kami sendiri, yaitu kelompok 6. Berikut nama-nama anggotanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang gerakan program Satu Rumah Satu Jumantik. Sebelum masuk ke materi intinya, berikut pengantarannya yaitu tentang demam berdarah denggi, karena demam berdarah denggi ini berhubungan dengan program Satu Rumah Satu Jumantik. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual, dan manifestasi pendarahan seperti uji tourniquet, rampol positif, bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, penyakit arbovirus, khususnya DBD, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Dampak sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan di dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu dampak ekonomi langsung dan tidak langsung. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain pengobatan, seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan di rumah sakit. Faktor-faktor yang berperan terhadap peningkatan kasus DBD antara lain kepadatan vektor, kepadatan penduduk yang terus meningkat sejalan dengan pembangunan kawasan permukiman, urbanisasi yang tidak terkendali, meningkatnya sarana transportasi darat, laut, dan udara, perilaku masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan, serta perubahan iklim. Tentang perubahan atas lampiran keputusan Menteri Kesehatan nomor 581/Menkes/SK/1992, di mana menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Mengingat program untuk mencegah virus dengue, maka cara utama yang dapat dilakukan adalah dengan pengendalian faktor penularan atau Aedes aegypti. Pengendalian faktor ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan PSN 3M+. Upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan tugas PSN 3+ atau pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+, yaitu menguras dan menutup penampung air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Dan plusnya adalah menabur larva sida pembasmi jentik, memelihara ikan pemakan jentik, mengganti air dalam pot atau vas bunga, dan lain-lain. Upaya ini melibatkan lintas program dan lintas sektoral melalui wadah kelompok kerja operasional demam berdarah denggi atau Pokjanal DBD dan kegiatan juru pemantau jentik atau Jumantik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan pengendalian DBD dan mencegah terjadinya peningkatan kasus DBD, maka diperlukan adanya juru pemantau jentik atau Jumantik dalam melakukan pengawasan serta penyuluhan agar melakukan PSN 3M+. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril. Apakah itu program Satu Rumah Satu Jumanti? Program Satu Rumah Satu Jumanti adalah sebuah program kesehatan yang melibatkan masyarakat sekitar dengan tujuan mencegah penyebar virus dengue dan membasmi nyamuk penyebab demam berdarah. Dengan melakukan 3M+, yang dimana di setiap keluarga akan ada satu orang yang berperan sebagai juru pemantau jentik atau Jumanti, yang bertugas sebagai pengawas dan pergerakan di dalam rumah keluarga untuk menerapkan 3M+. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fajri. Definisi perorganisasian program Satu Rumah Satu Jumantik. 1. Jumantik juru pemantau jentik adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk, khususnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang kedua, Jumantik rumah adalah kepala keluarga atau anggota keluarga atau penghuni dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemantauan jentik di rumahnya. Kepala keluarga sebagai penanggung jawab Jumantik rumah. Yang ketiga, Jumantik lingkungan adalah satu atau lebih petugas yang ditunjuk oleh pengelola tempat-tempat umum atau tempat-tempat institusi untuk melakukan pemantauan
jentik di TTI, di bagian perkantoran, sekolah, rumah sakit. TTU di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, tempat ibadah, tempat pemakaman, dan tempat usaha. 4. Koordinator jumantik adalah satu atau lebih jumantik atau kader yang ditunjuk oleh Ketua RT untuk melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan jumantik rumah dan jumantik lingkungan prospek. 5. Supervisor jumantik adalah satu atau lebih anggota dari Pak Jo, DBD, atau orang yang ditunjuk oleh Ketua RW atau kepada Kepala Desa atau Lurah untuk melakukan pengolahan dan pembantuan pelaksanaan jumantik lingkungan RT. Struktur organisasi pembentukan kader jumantik dalam kegiatan gerakan satu rumah satu jumantik yang berasal dari masyarakat, terdiri dari jumantik rumah atau lingkungan, koordinator jumantik dan supervisor jumantik. Pembentukan dan pengawasan kinerja menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten atau kota. Next. Susunan organisasinya adalah sebagai berikut. Yang paling atas ada supervisor jumantik. Supervisor jumantik ini merupakan orang yang dipilih oleh kepala desa atau lurah untuk melakukan pengolahan data dan pemantauan terhadap kegiatan jumantik di lingkungan RT. Di bawahnya ada koordinator jumantik. Koordinator jumantik merupakan orang yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan juga pemantauan pelaksanaan jumantik untuk jumantik rumah dan lingkungan. Di bawahnya itu ada jumantik rumah dan lingkungan. Jumantik rumah merupakan anggota keluarga yang sudah ditentukan untuk melakukan pemantauan jumantik di rumahnya sendiri. Kemudian jumantik lingkungan merupakan orang yang ditunjuk oleh suatu instansi atau tempat umum untuk melakukan pelaksanaan jumantik di tempat-tempat khusus, misalnya seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Tata kerja dan koordinasi. Tata kerja atau koordinasi jumantik di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata kerja jumantik mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberantasan sarang nyamuk penular DBD dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di wilayah setempat. Yang kedua, koordinator dan supervisor jumantik dapat berperan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masalah atau penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Next. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan PSN 3M+ disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Secara rinci, tugas dan tanggung jawab jumantik adalah sebagai berikut. 1. Jumantik rumah bertugas mensosialisasikan PSN 3M+ kepada seluruh anggota keluarga atau penghuni rumah. Memeriksa memantau tempat perindukan nyamuk di dalam dan di luar rumah seminggu sekali. Dan menggerakkan anggota keluarga atau penghuni rumah untuk melakukan PSN 3M+ seminggu sekali. Kemudian, hasil pemantauan jentik dan pelaksanaan PSN 3M+ dicatat pada kartu jentik. Catatan, untuk rumah kos atau asrama, pemilik penanggung jawab atau pengelola tempat tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan jentik dan PSN 3M+. Untuk rumah-rumah tidak berpenghuni, terhadap pemantauan jentik dan PSN 3M+ di tempat tersebut. Jumantik lingkungan. Mensosialisasikan PSN 3M+ di lingkungan TTI dan TTU. Memeriksa tempat perindukan nyamuk dan melaksanakan PSN 3M+ di lingkungan TTI dan TTU seminggu sekali. Hasil pemantauan jentik dan pelaksanaan PSN 3M+ dicatat pada kartu jentik. Supervisor jumantik memeriksa dan mengarahkan rencana kerja koordinator jumantik. Memberikan bimbingan teknis kepada koordinator jumantik.
Melakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan kegiatan pemantauan jentik dan PSN 3M plus kepada koordinator Jumantik. Melakukan pengelolaan data pemantauan jentik menjadi data angka bebas jentik atau ABJ. Melaporkan ABJ ke puskesmas setiap sebulan sekali. 3. Koordinator Jumantik. Melakukan sosialisasi kelompok kepada masyarakat. 1 koordinator Jumantik bertanggung jawab membina 20 hingga 25 orang Jumantik, rumah atau lingkungan. Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M plus di lingkungan tempat tinggalnya. C. Membuat rencana atau jadwal kunjungan ke seluruh bangunan baik rumah maupun TTN atau TTI di wilayah kerjanya. D. Melakukan kunjungan dan pembinaan ke rumah atau tempat tinggal TTU dan TTN setiap 2 minggu. E. Melakukan pemantauan jentik di rumah dan bangunan yang tidak berpenghuni seminggu sekali. F. Membuat catatan atau rekapitulasi hasil pemantauan jentik rumah, TTU, dan TTI. Melaporkan hasil pemantauan jentik kepada Supir Jumantik sebulan sekali. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.